Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ari Kurniawan 13. Oke, beberapa waktu yang lalu saya update story di Instagram ya. Jadi ternyata banyak juga yang ingin tahu, Bang itu story-nya pakai HP apa gitu. Kok bisa lumayan smooth gitu sih. Nah, kalau saya sebenarnya ya story-nya cuma pakai HP ini aja, HP Xperia XZ2. Pun waktu itu beberapa kali memang saya gonta-ganti HP ya. Jadi ada beberapa story yang udah saya kasih di sini ya, link highlight. Itu dari tahun 2020 awal-awal itu story-nya udah gonta-ganti, ada yang iPhone 6, ada yang Asus ZenFone Max Pro M1, ada yang Xperia XZ1, terus Xperia XZ2. Tapi saya cuma mau bahas yang Xperia XZ2 karena HP ini sekarang harganya udah cukup turun di angka sekitar 1,8, bahkan ada yang jual 1,7 dengan kondisi yang agak den ya. Kalau kalian pengen mulus itu masih di angka 1,9 atau 2 jutaan. Itu barangnya mulus banget, itu no shadow. Oke, untuk Instagram story saya yang pertama kalian bisa lihat yang di 2021 sini. Nah, ini kalau dilihat lumayan smooth ya. Ini di Jawa Timur waktu itu, ini di Wisata Batu Jawa Timur. Ini juga oke. Terus ini waktu penjemputan bis pertamanya Mas Wahid di daerah Lawang. Terus ini di Sidoarjo. Ini foto ya. Kalau foto sih Android zaman sekarang tuh yang mid-range rata-rata udah pada bagus ya. Tinggal nge-track gimana supaya videonya juga smooth, kayak ya minimal udah setara dengan iPhone lah ya. Nah, ini saya pakai Redmi Note 8 nih. Ini ya malah agak gimana, saya kurang puas sebenarnya dengan Redmi Note 8 Pro ya. Ini kameranya kurang bagus. Ini repost. Nah, ini saya pakai XZ2. Ini lumayan smooth sih menurut saya. Kalau kalian mau lihat langsung, kalian bisa cek di Instagram saya @arikurnia13. Ini waktu di Bogor, ini juga banyak yang nanya. Nah, ini waktu di Ketapang, Pelabuhan Ketapang, ini juga cukup oke. Ini foto malam hari ya, dengan mode auto. Ini di pelabuhan, kalian bisa lihat noise-nya tuh sangat minim, dan karena mungkin cahayanya juga banyak, ini shutter speed-nya berjalan di angka 1 detik di maksimal lah ya. Jadi kalau di Xperia XZ2 ini kan untuk shutter speed-nya nggak bisa sampai 4 detik kayak gitu ya. Di atas 4 detik nggak bisa, mentok di 1 detik. Ini cukup oke juga. Ini di Jemberana. Cara lihatnya gimana ya yang baru-baru tuh? Tersimpan enggak juga. Saya agak lupa nih kalau lihat story yang lama gitu. Oke, sekarang kita lanjut aja bagaimana cara saya mengatasi supaya story di Android ini lumayan smooth dan ya nyenengin itu ya, dilihat tuh nyenengin. Yang pertama jelas saya recordnya menggunakan aplikasi kamera bawaan. Ini saya langsung praktek aja. Yang harus kalian setting adalah pertama itu kita pakai yang 4K ini ya. Nih, kalian pilih yang 4K paling atas. Steady shot-nya itu di standar. Karena kalau 4K itu nggak bisa sampai yang aktif pintar. Dia mentok di 30 fps. Menurut saya ini udah cukup oke. Nah, ini kalian aktifkan yang HDR-nya ini ya. Di atas nih, kan kalau dipencet ada 2 pilihan, aktif atau mati. Kalian aktifkan aja. Ini sangat membantu banget kalau terik matahari. Ini saya langsung praktek. Jadi cara saya gini, record dulu, kita pause. Nah, nanti ganti lagi. Terserah kalian mau pindah ke sini gitu juga bisa ya. Misalnya ini saya pencet lagi, maksimal 15 detik. Nah, terus kita coba ganti lagi ke sini misalnya ini. Yang terakhir deh ini.
Oke, udah 15 detik. Nah, setelah kalian record, kalian keluar aja dari aplikasi kamera, terus kalian buka Google Foto ini. Nah, kita buka aplikasi yang awal rekaman yang tadi. Di sini sudah cukup smooth sih menurut saya. Cuman, jadi intinya begini ya, kalau kalian mau gambar yang bagus, bahannya juga harus bagus ya. Jadi jangan asal kalian pede banget menggunakan editing Google Foto ini untuk menstabilkan, terus kalian rekamnya sembarangan. Itu juga nggak masuk dengan konsep yang saya terapkan. Jadi kalau saya itu dari awal nge-record itu tangan udah stabil, sebisa mungkin jangan banyak shake atau goyang gitu ya. Nah di sini kita pakai menu edit. Nah, cara ini sebenarnya bisa diterapkan di HP-HP lain ya, HP yang mungkin belum mendukung stabilisasi di aplikasi kameranya. Nah, di sini kalian bisa langsung pilih yang menu stabilkan yang ini nih gambarnya. Ini ya, pencet aja. Kita tunggu, dia sedang menstabilkan. Intinya prosesnya itu kita meminimkan goyangan yang akan menimbulkan banyak frame patah nantinya di video ketika di play. Nah, kalau udah, kalian simpan salinan. Agak lama ini karena 4K-nya itu berkasnya cukup besar ya, ukuran filenya cukup besar. Jadi yang penting, nah ini udah selesai nih. Ini lumayan stabil ya kalau dilihat. Oke, gambarnya juga tajam, menurut saya tajam banget sih. Nah, kita langsung aja, misalnya kalian menambahkan musik, kalau saya pakai aplikasi Storybeat. Storybeat yang ini. Nah, ini opsional ya, kalian bisa skip cara ini, tapi saya akan skip karena nanti kena copyright. Kita langsung upload aja di Instagram. Nah, Instagramnya saya pakai aplikasi pihak ketiga, Instander. Nah, ini pakainya Instander, di Play Store nggak ada, dan ini sejauh saya pakai dan sudah banyak banget yang pakai itu selama ini aman. Tetapi saran saya sih kalian tetap gunakan aplikasi Instagram yang official karena untuk menghindari berbagai macam hal yang tidak diinginkan. Nah, kalau kalian misalnya sudah mengerti resikonya dan tetap ingin menggunakan aplikasi ini, kalian bisa masuk dari menu profil ini, kalian masuk ke Instander setting. Ini bawah, lalu pilih quality improvement. Nah, kalian centang semua nih, centang oke semua. Jadi di sini tuh si Instander ini mengimprove quality dari semua feed yang kita upload ke Instagram, mulai story, IGTV, foto, dan juga beberapa hal yang biasanya di Instagram official itu dikompres. Di sini dibiarkan full size, jadi nggak akan ada reduction atau pengurangan kualitas ya. Nah, kita langsung aja. Yang tadi ini kan ada 2 nih. Nah, jadinya 16 detik ya, nggak apa-apa lah, kita upload aja. Nanti kalian bisa lihat. Kita mute aja ya audionya. Kita selanjutnya udah kirim, selesai. Nah, ini adalah metode kalau kalian ingin dapat gambar yang cukup padat, gambarnya jernih, dan ya gimana ya, kualitas dilihat oleh mata tuh enak banget. Nah, kalau kalian pengen dapat FPS yang tinggi, di aplikasi kamera tadi waktu kita record pilih yang Full HD 60 fps. Tapi juga dengan catatan recordnya juga harus bagus, jangan goyang-goyang, seki-seki nggak jelas. Kalau distabilkan nanti jadinya jello gitu ya, agak melewat-melewat gitu gambarnya. Nah, itu cara saya menggunakan untuk upload Instagram atau Instastory di Sony Xperia XZ2. Tapi gini ya teman-teman, kalau kita pahami kan Xperia XZ2 kan menggunakan Snapdragon seri 800, entah ini berpengaruh secara langsung atau tidak, tetapi untuk HP-HP flagship itu memang rata-rata mendapatkan kualitas yang cukup baik ketika menggunakan beberapa aplikasi. Contohnya di Instagram ini saya bandingkan dengan HP teman-teman saya yang masih menggunakan Asus Zenfone Max Pro M1, menggunakan metode yang sama dengan yang saya gunakan tadi, menggunakan Instander, itu hasilnya masih
di bawah ini. Mungkin karena efek dari Snapdragon 845 atau 800 series yang digunakan. Jadi kalau kalian beranggapan Instastory-nya Android itu jelek dibandingkan iPhone, sebenarnya nggak sevalid itu ya. Jadi kalau kalian pakainya HP flagshipnya di Android, itu sebenarnya kualitasnya sama bagusnya dengan di iPhone. Bahkan misalnya kalian pakai flagship yang terbaru nih, terus kalian bandingin dengan iPhone 7 atau iPhone 8, itu jelas iPhone 8-nya kalah. Nah kan jadi nggak valid kalau Instastory iPhone lebih baik daripada Android. Bergantung Androidnya yang mana. Kalau Androidnya mid range ke bawah ya jelas kalah telak ya di Android. Nah jadi itu teman-teman, ini tipsnya bisa digunakan juga untuk pengguna non XZ2. Kalian bisa coba-coba. Untuk Instagramnya ini kalian bisa cari aja websitenya Instander. Nanti masuk ke websitenya The Dish ini. Nah, di sini kalian nanti bisa pilih downloadnya mau yang original atau yang clone. Nah, kalau yang clone ini misalnya kalian punya official, Instagram official, kalian wajib install yang clone. Tapi kalau kalian officialnya dihapus, kalian bisa install yang ini. Soalnya nanti kalau yang clone, Instander yang ini namanya seperti ini ikonnya. Instander bukan Instagram. Karena saya Instagram officialnya saya hapus, maka di sini tertulis Instagram. Nah, teman-teman, sekian mungkin video singkat kali ini. Karena beberapa teman-teman yang tanya, mungkin nggak banyak banget, tapi ada yang ingin tahu dan saya sudah mengalami atau mencobanya. Semoga pengalaman saya bisa memberikan informasi yang berguna untuk teman-teman. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.